الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقال عز من قائل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para habaib yang kita hormatin, yang kita muliakan, yang mungkin banyak hadir di sini bersama kita, minta maaf kalau namanya ada yang enggak kesebut sama saya, bil khusus akhina Al-Sayyid Al-Habib Ali bin Umar Al-Attas, dan juga Al-Mukarram Wal-Muhtaram Kiai Haji Awid, dan juga Al-Mukarram Al-Ustad Subhan Amir. Enakan mana speakernya? Yang pertama apa yang kedua? Ini. Dan juga segenap panitia, para hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu. Mudah-mudahan kita minta sama Allah berkahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang malam ini kita peringati maulidnya, kita agungkan beliau, berkahnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita. Kita pulang dari sini mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Pulang dari sini iman kita bertambah. Pulang dari sini kita jadi hamba yang lebih baik lagi. Yang akhlaknya kurang baik dirubah sama Allah jadi lebih baik lagi. Yang punya hajat biar Allah kabulkan hajatnya. Yang punya hutang biar Allah lunasin hutangnya. Yang punya masalah Allah kasih jalan keluarnya. Dan mudah-mudahan Allah kasih kita hidup berkah dunia akhirat, badan sehat, duit banyak, meninggal husnul khatimah, masuk surga sama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, bersyukur kita sama Allah, ini malam kita bisa melaksanakan, bisa menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di mana di acara Maulid ini ada banyak hikmah, ada banyak manfaat, ada banyak khasiat yang kadang-kadang kita kagak ngeh khasiatnya. Nanti hari kiamat kita baru ngerasain nih manfaatnya kita ngadain Maulid kayak begini. Mungkin sekarang orang melihat acara Maulid kayak begini, ya acara begituan, acara biasa tiap tahun kayak begini. Tapi nanti di hari kiamat, insya Allah kita baru dibuka sama Allah Subhanahu wa ta'ala segala rahasia yang kita belum tahu di bumi ini. Ada hikmah-hikmah di balik apa yang dijalanin sama para ulama-ulama kita. Salah satunya acara seperti ini biar kita ngerti, biar kita insya Allah terbuka. Acara Maulid Nabi ini diadain, salah satu manfaatnya buat ngejaga hubungan baik kita sama Nabi Muhammad. Karena kita sama Rasulullah punya hubungan. Kita ini orang-orang yang punya hubungan sama Nabi Muhammad, dan ini nikmat dari Allah. Dan hubungan kita sama Nabi Muhammad ini bukan sembarangan hubungan, lebih mahal daripada hubungan orang tua sama anak. Kita sama orang tua kita, kira-kira hubungan kita spesial apa kagak? Spesial banget. Kalau ada apa-apaan orang tua kita pasti. Nah, hubungan kita sama Nabi Muhammad, sama Rasulullah SAW, ini hubungannya lebih mahal, lebih berharga, dan lebih kuat daripada hubungan kita sama mak bapak kita sendiri. Karena Rasulullah SAW lebih daripada orang tua kita haknya. Sayangnya sama kita, Nabi Muhammad lebih daripada sayangnya mak bapak kita sama kita. Mak bapak kita sama kita sayang gak kira-kira? Sayang. Rasulullah lebih dari itu. Nah, maka dari itu kalau kita sama mak bapak kita aja hubungan kudu dijaga.
kudu dijaga. Jangan sampai kita sama orang tua kita ada masalah, bahaya kalau ada masalah. Begitu juga kita sama Rasulullah. Cuma banyak kita kadang-kadang kagak ngeh bahwa kita sama Nabi Muhammad itu ada hubungan khusus. Kita ini punya orang tua banyak. Ya, sebenarnya kalau kita pikir-pikir orang tua kita banyak. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan abauka thalath. Tuh, bapak lu manggil kan itu. Tong, siapa yang manggil? Bapaknya siapa yang manggil? Nyambung baik bocah itu. Siapa yang panggil bapaknya tuh? Siapa? Dah, pulang negeri sana panggil bapaknya noh, tercariin sana. Sampai mana tadi itu? Bapak lu. Ya. Dicariin bapak lu. Jadi bapak kamu itu ada 3 kata Sayyidina Ali. Sebenarnya bisa lebih daripada 3. Sekurang-kurangnya 3. Siapa orang tua kita? Abuka alladzi waladak, ayah kandung kamu yang nasab kamu bersambung kepada dia. Saya Muhammad bin Alawi. Ayah saya Habib Alawi itu bapak saya, ayah kandung saya. Yang kedua kata Sayyidina Ali, wa abuka alladzi zawwajaka ibnatah. Mertua kamu yang menikahkan kamu dengan putrinya. Itu bapak kita juga sama. Bahkan kagak ada bekasnya tuh mertua. Biar kata ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, entah dia cerai atau mati itu perempuan, ada gak bekas mertua kira-kira? Kagak ada. Tetap ama mertua perempuan kagak batal wudu, mahram ala ta'bid. Tetap mertua itu sampai kapanpun jadi mahram selama-lamanya. Sampai hari kiamat terus mahram itu. Nggak ada bekasnya mertua tuh. Ya, makanya kudu dihormatin tuh mertua juga. Yang ketiga, wa abuka alladzi 'allamak, ayah kamu yang mengajarkan kamu ilmu, guru kita. Kita ngaji, dapat ilmu, dibimbing, ruhaniyah kita dibimbing. Tadinya kurang demen sama akhirat jadi demen sama akhirat. Tadinya kurang cinta sama Nabi jadi cinta sama Nabi. Ruh kita jadi hidup. Wa huwa afdaluhum kata Sayyidina Ali. Dan ayah kamu yang mengajarkan kamu ilmu itu adalah orang tua paling afdal. Lebih afdal daripada mertua, lebih afdal daripada bapak kandung sendiri, karena dia menghidupkan ruh, dan ruh ini umurnya sampai selama-lamanya. Sampai ke surga, sampai selama-lamanya. Jadi orang tua kita itu banyak. Ya, makanya kadang-kadang murid manggil guru tuh walid, kayak Habib Abdurrahman Segaf. Karena emang orang tua tuh abah orang tua secara ideologi itu lebih kuat. Atau ada juga yang manggil abuya, ada juga yang manggil abina, macam-macam tuh manggil guru. Kadang-kadang bukan panggilan tertentu, tapi panggilnya panggil orang tua, karena emang dia orang tua kita. Nah, semua orang tua kita itu yang paling besar siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah juga ayah kita. Nabi Muhammad adalah ayah terbesar kita, ayah teragung kita. Kita ini seperti anaknya Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Ini di Al-Qur'an Allah firmankan bahwa istri-istri Nabi itu ibunya orang mukmin. Jadi kita kalau nyebut Sayyidatuna Khadijah ummul mukminin, ibunya kita orang-orang mukmin. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ibu kita orang mukmin. Berarti suami mereka siapanya orang mukmin? Ayahnya orang mukmin. Kalau istrinya ibunya orang mukmin, berarti ayahnya adalah Rasulullah SAW, ayah kita. Tadi baca maulid apa di sini tadi? Haji Komang, ya Allah nggak sehat ya kok. Baca maulid Simtud Durar. Di maulid Simtud Durar tuh di doa kita nyebut Nabi Muhammad Al-Abil Akbar. Ngeh gitu kita. Al-Abil Akbar, Al-Mahbub laka wal mukhassas bisyarafin afkhar. Nabi Muhammad Al-Abil Akbar, ayah paling besar kita. Kita ini anak-anaknya Nabi Muhammad. Kita ini adalah anak didik, anak asuhnya Nabi Muhammad SAW. Ayahnya orang-orang mukmin itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hubungan kita sama Nabi Muhammad dijaga. Kadang-kadang ada anak yang kagak ngeh sama bapaknya, lupa sama Rasulullah.
lupa udah, nggak denger katanya, nggak mau dengerin perintah-perintahnya, larangan-larangannya dikerjain. Lama-lama tuh hubungan sama Nabi Muhammad bisa putus. Bahaya. Setan emang pengen banget gimana caranya kita mati, kita putus hubungan sama Nabi Muhammad. Yatim. Laisal yatimu yatimal abi. Yatim yang ngenes itu bukan yang kagak punya bapak. Tapi yatim yang paling ngenes adalah umat yang putus hubungan sama Nabi Muhammad. Yatim dari Rasulullah SAW. Enggak ketemu lagi udah sama Nabi Muhammad, putus hubungan. Fama kullu syaga'i siwa jafahu wa ma siwa tawasulihi na'imu. Tidak ada kesengsaraan, keblangsakan paling parah itu adalah putus hubungan sama Nabi Muhammad. Dan kenikmatan yang paling besar di antaranya kita punya hubungan khusus, punya jalinan khusus sama Nabi Muhammad SAW. Orang kalau masih punya hubungan sama Nabi Muhammad, dia meninggal dunia, biar kata ada dosa kurang-kurang lebih, dia ada kekurangan, masih dicari sama Nabi, namanya anaknya, umatnya itu namanya. Ini hubungan sama Nabi jangan sampai putus. Nah setan kagak ridho kita punya hubungan sama Nabi. Musuh-musuh Allah kagak ridho. Tuh di luar banyak banget orang-orang yang pengen mutusin hubungan kita sama Nabi Muhammad. Baik-baik banget nih hidup di dunia nih. Baik-baik banget ya. Jangan sampai kita kagak berasa kalau kita udah putus hubungan sama Rasulullah, nggak berasa. Mati udah nggak ada hubungan lagi sama Nabi Muhammad SAW. Ma'na'udzubillahi min dzalik. Nah maka dari itu kalau kita tanya kira-kira Bib buat ngerawat hubungan kita sama Nabi, menjalin hubungan kita bagaimana sama Rasulullah, saya kasih 3. Ini kalau 3 kita amalin, banyak sebenarnya mah, cuma 3 nih istiqomahin. Kalau 3 diistiqomahin, hubungan kita nggak putus sama Nabi sampai mati. Jaga nih 3 perkara. Yang pertama, dan semuanya ini simple, semuanya gampang-gampang semua. Yang pertama adalah jangan tinggalin sholat 5 waktu. Sedablek-dablegnya orang, kalau dia masih mau sholat 5 waktu, yurja lahul khair, masih ada harapan baik. Karena orang kalau masih mau sholat 5 waktu, dia masih punya hubungan sama Allah, sama Nabi Muhammad tuh. Dari mana Habib orang sholat punya hubungan sama Nabi Muhammad? Setiap orang sholat pasti dia ngucap salam sama Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullah. Pas tasyahud tuh, pas tahiyat, kita pasti ngucap salam sama Nabi di situ. Sehari kita ngucap salam 5 kali sama Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi berjanji, ma min muslimin yusallimu alai illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada satu muslim pun yang ngucap salam sama saya dimanapun dia, kecuali Allah kembalikan ruh saya untuk saya jawab salam orang tersebut. Jadi selama kita masih ngucap salam sama Nabi, Nabi nyautin salam kita. Selama itu kita masih punya hubungan sama Nabi Muhammad SAW. Udah pasti hubungan sama Allah tuh sholat, dan juga hubungan sama Nabi Muhammad. Hati-hati itu sholat 5 waktu, hati-hati banget, jangan sampai ditinggalin. Jangan sampai gara-gara nonton bola sholat 5 waktu lewat. Ya, jangan gara-gara temen ikut tongkrongan ini, tongkrongan itu sholat 5 waktu lewat. Jangan, ente putus hubungan sama Nabi Muhammad, ente nggak sholat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Di hari kiamat nggak ada yang bisa ngedapetin syafaat, nggak bisa dapat pertolongan kecuali orang-orang yang masih punya hubungan sama Allah, masih ada MOU. Ulama menafsirkan ahda, MOU masih ada, dapat syafaat. Apa itu MOU-nya? Sholat. Jadi yang pertama, jangan sampai tinggalin sholat. Selama akal masih waras, jangan pernah tinggalin sholat. Orang kalau ninggalin sholat Pak, itu preman kelas kakap udah. Tuhan aja dilawan sama dia. Ya, iblis aja sekali kagak mau sujud sama Allah dikutuk. Nah ini dia sehari sampai 5 kali kagak mau sujud sama Allah, gimana? Setan aja ngeri deket-deket sama dia. Jangan sampai ninggalin sholat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak perawan, kalau ada yang lamar sholatnya perhatiin. Ya, calon mantu tuh sholat paling penting. Tanya calon mantu, tong subuh jam berapa sekarang? Jam berapa Pak ya? Saya kagak tahu. Pulang lu, mendingan pulang lu. Jam subuh kagak tahu lu jam berapa. Begitu. Bagaimana lu kagak sholat lu, jangan lu ya? Gitu ya. Periksa sholatnya. Ntar kalau udah berantakan baru puyeng lah. Orang kalau udah nggak sholat udah susah, dah cari harapan baiknya susah orang sholat. Selama masih sholat, insya Allah masih ada harapan baik. Ada satu ibu datang ke Rasulullah ngadu, ibu-ibu, ya Rasulullah,
anak saya kagak dengar kata, susah banget dibilangin anak saya, ya Allah Rasulullah megelin banget anak saya. Nih Rasul cuma nanya, hal huwa yusalli? Anak ibu sholat gak? Sholat. Satanhahu sholatuh. Tungguin aja, ntar juga sholatnya ngerubah dia, ntar tungguin. Insya Allah ada harapan baik. Orang kalau masih sholat ada harapan baik. Itu yang pertama, supaya kita punya hubungan jangan sampai putus sama Nabi Muhammad. Jaga sholat 5 waktu. Yang kedua, supaya hubungan kita langgeng sama Nabi Muhammad, banyakin selawat sama Rasulullah SAW. Karena emang selawat ini emang Allah jadikan media buat kita nyambung ke Nabi Muhammad, itu selawat. Kagak ada Nabi sebelum Nabi Muhammad umatnya disuruh selawat, kagak ada. Umat Nabi Isa selawat sama Nabi Isa, enggak ada itu. Umat Nabi Musa, umat Nabi Adam, umat Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, ada gak umat yang selawat sama mereka? Enggak ada. Ini min khasaisil ummah al-Muhammadiyah, khusus umat Nabi Muhammad. Allah tahu Nabi Muhammad ini syariatnya bakal ke seluruh dunia, bukan cuma di Arab doang. Allah tahu syariat Nabi Muhammad sampai ribuan tahun. Pasti ada jutaan umat yang kagak ngalamin Nabi. Gimana supaya tetap punya hubungan? Allah syariatkan sholawat. Jadi sholat itu media buat kita ngejaga hubungan sama Rasulullah, jalinan batin sama Nabi Muhammad SAW. Selama orang masih mau sholawat sama Nabi, insya Allah dia bakal ada harapan baik, nggak bakal putus tuh. Nah, salah satunya di majelis kayak begini kita selawat. Kalau bisa mah sempetin Pak, biar punya tasbih, ibu-ibu, bapak-bapak, biar punya tasbih. Sempetin selawat sehari 100, 50, kalau kuat 300, hari Jumat 300 tuh minimal kalau bisa. Minimal banyak tuh 300 hari Jumat. Sampai sekarang masih ada. Di Jawa Timur saya punya guru, anaknya itu satu hari 10.000 kali selawat. Sampai sekarang masih hidup orang 10.000 kali sehari selawat. Sampai sekarang. Saya punya teman sehari minimal 500 dia selawat. Kadang 2.000, kadang 1.500 sampai sekarang. Dan dia bukan ustaz. Tapi mulutnya manjur, ngomong apa aja tuh langsung gobol sama Allah. Baca selawat, air, ngomong operasi orang jadi hilang. Nggak pakai operasi. Dokternya sampai heran-heran. Manjur, karena punya hubungan orang dalam. Nabi Muhammad langsung, gimana kalau udah punya hubungan orang dalam, apanya gampang udah. Terus selawat jangan sampai tinggal, ya. Yang ketiga, yang terakhir, buat ngejaga hubungan kita sama Nabi biar kagak putus, sampai mati ini jangan ditinggalin nih majlis taklim. Duduk di majlis taklimnya para asatid, para kiai, para habaib, duduk ngaji, paksain. Tiap minggu minimal 3 hari sekali sebenarnya mengaji, bukan seminggu sekali. Al-Imam Fatah Al-Musili mengatakan, orang kalau 3 hari kagak dikasih makanan rohaninya bisa sakit. Bisa sakit. Kalau udah sakit dengar nasihat kagak masuk, ntar ini susah, itu lama-lama bahaya tuh. Kronis mati. Kalau mati, oh itu ngeri, itu putus hubungan sama Rasulullah SAW. Nah maka dari itu kalau bisa mah seminggu 2 kali minimal. Syukur bisa lebih daripada itu. Cari majlis ta'lim. Kalau medsos mah kagak ngapa-ngapa, ada buat ngelengkapin aja itu mah medsos mah. Kalau ngaji di medsos kagak ngapa-ngapa, cuma jangan diandelin. Ngaji di medsos mah itu cuma buat nyampein nasihat doang. Berkahnya beda. Kita ngaji duduk di majlis ta'lim sama di medsos beda berkahnya. Kalau di majlis ta'lim kita ngaji duduk rapi, pakaian rapi, punya wudu, madep kiblat, duduknya juga bener. Coba kalau ngaji pakai di medsos, kadang-kadang sambil rebahan begini, angkat kaki begini. Mana mau dapat ilmu yang manfaat begitu. Tapi kalau buat nasihat kagak ngapa-ngapa. Kadang-kadang baju kita berantakan, kan begitu kan? Cuma buat nasihat doang. Kalau buat ngaji bener mah kudu bener-bener duduk di majelis ilmu. Orang yang masih mau duduk di majelis ilmu itu orang yang ngejaga punya hubungan sama Nabi Muhammad. Nggak bakal putus tuh. Kenapa bisa begitu, Bib? Kita sering dengar hadis Nabi, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Orang yang kalau Allah pengen jadiin dia baik, orang baik tandanya apa? Allah gampangin dia mahamin ilmu agama. Ya, mahamin ilmu agama di majlis. Tambah banyak dia ngaji, tambah paham agama, tambah paham agama. Asupan agamanya, oh paham masalah ini, paham ini, cerita ini, dengar cerita itu, nasihat ini dengar. Itu berarti Allah pengen dia baik. Itu tanda orang baik apa? Suka hadir majlis ta'lim. Bang, ada yang lamar anak abang, bang. Orang baik ini mah ngaji di mana dia? Tanya. Kagak sih bang, ngaji mah bukan orang baik, berarti belum tentu orang baik, belum tentu. Bisa baik, bisa kagak. Tapi kalau orang yang ngaji itu baik insya Allah. Nabi yang bilang, "Mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Bib, kok majlis salim bisa apa hubungannya kita sama Nabi Muhammad SAW?
Nabi Muhammad mengajarkan hadis, mengajarkan syariat Islam itu kepada para sahabat-sahabatnya, kepada keluarganya. Keluarganya ngajarin ke muridnya, muridnya ke muridnya, ke muridnya, ke muridnya. Jadi majlis-majlis taklim itu semuanya mata rantainya nyambung tuh ke Nabi Muhammad. Cium tangan kita sama guru kita nyambung, guru kita cium tangan gurunya, gurunya cium tangan gurunya lagi, cium tangan sampai ke Rasulullah SAW. Tatapan mata dari Rasulullah ke sahabat ke bawah tuh tatapannya nyambung, cium tangannya nyambung, suara dari suara tuh nyambung, hati dari ke hati nyambung. Asal guru kita yang di majlis taklim emang benar-benar punya guru yang nyambung sama Nabi Muhammad. Maka jangan sembarangan dengerin tausiah. Kadang-kadang orang pinter banyak, alim banyak, bisa apal ini, apal itu. Tapi nyambung gak dia nih sama Nabi Muhammad nih ilmunya? Punya gak dia sanad yang nyambung sampai ke Rasulullah SAW? Jangan main asal demen-demen aja. Kita kan kadang-kadang latah kita orang Indonesia. Asal ngeliat orang, wah ceramahnya keren banget ini, fasih banget ini, apal ini, apal itu, jenggotnya cakep banget ini, wah bajunya ngaji. Ntar dulu, gurunya siapa dia? Gurunya belajar di mana dulu itu belajar? Nggak pakai dilihat kadang-kadang kita tuh. Ya, nggak pakai dilihat dulu mondok di mana dia, belajar agama di mana dia. Tempo-tempo dulunya artis, tobat, pasang jenggot, ngapalin Al-Quran, jadi ustadz kita ngikut. Gurunya kagak ketahuan. Kita main ikut-ikut aja tuh. Nah jadi majelis taklim yang bisa ngerawat hubungan kita sama Nabi Muhammad itu yang nyambung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kalau kita jaga nih 3 ini aja, nggak usah banyak-banyak. Sholat 5 waktu dijaga, ya. Majelis taklim sempetin hadir, paksain. Sama yang terakhir salawat sama Nabi yang banyak. Ini 3 jaga sampai meninggal. Insya Allah kita meninggal husnul khatimah. Insya Allah bangkit di kuburan kita bareng sama Nabi Muhammad tuh. Insya Allah kalaupun kita misalnya kurang-kurang dikit ditolongin sama Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Itu aja yang saya sampaikan, kagak usah banyak-banyak. Ntar ngamalinya susah kalau banyak-banyak. Ini 3 kalau pakai benar-benar cukup buat pegangan antum sampai meninggal dunia, sampai hari kiamat insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara ini diberkahi sama Allah, yang bantu, yang nyumbang semuanya digabul sama Allah Subhanahu wa taala. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta. Ini yang bisa saya sampaikan, minta maaf pada salah-salah kata. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.